Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Putri Malia, salah satu mahasiswa Universitas Hayat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Nah teman-teman, pembahasan kita pada video kali ini catatan laporan keuangan. Pembahasan kali ini seru karena kita ditemani dengan suasana pantai yang indah terletak di kota Ternate, walaupun berada di Kelurahan Castella. Itu tadi pemandangan di wisata Agamamo. Indah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya yuk. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian terkait dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan detail mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Pertama, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pengguna laporan keuangan tentang kondisi keuangan suatu entitas. Mengapa calon penting? Angka-angka dalam laporan keuangan utama sering kali membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar dapat diintegrasikan dengan benar. Cak menjabatani kesenjangan ini dengan memberikan konteks dan rincian yang tidak mungkin dimasukkan dalam laporan utama karena keterbatasan format. Apa saja yang termasuk dalam CAL? Isi CAL bervariasi tergantung pada komparatif dan jenis entitas, tetapi umumnya mencakup hal-hal berikut. Informasi perusahaan, gambaran singkat tentang ekuitas termasuk jenis usaha, domisili, dan tanggal pendirian kebijakan akuntansi yang diterapkan. Penjelasan tentang metode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti metode penyusunan, pengakuan, pendapatan, dan penilaian. Persediaan. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan korelatif laporan keuangan. Rincian dan pos-pos laporan keuangan. Penjelasan lebih detail tentang angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertama, misalnya rincian utang usaha berdasarkan umur piutang, rincian persediaan berdasarkan jenis atau rincian aset tetap, informasi tentang kontingensi dan komitmen, pengungkapan tentang peristiwa atau kondisi yang mungkin berdampak sifat kepada keuangan dan entitas di masa depan seperti litigasi yang sedang berlangsung atau kontrak jangka panjang. Informasi tentang transaksi pihak berrelasi menggunakan pengungkapan tentang transaksi yang terjadi antara entitas dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti entitas, anak, atau pemegang saham utama. Informasi lain yang relevan, informasi lain yang dianggap penting untuk pemahaman laporan keuangan, seperti perubahan dalam entitas, akuntansi, atau dampak perubahan peraturan. Contoh penetapan CAL, misalnya dalam laporan laba rugi terdapat pos beban penyusutan. Dalam CAL akan menjelaskan metode penyusutan yang digunakan, misalnya garis lurus atau saldo menurut masa manfaat aset dan nilai akumulasi penyusutan. Contoh lain, jika dalam neraca terdapat pos persediaan, CAL akan merinci jenis persediaan, metode penilaian yang digunakan, misalnya FIFO atau rata-rata, dan jumlah masing-masing jenis persediaan, tujuan catatan laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan catatan laporan keuangan. Tujuan catatan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tambahan lain dan menjelaskan yang lebih detail mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan utama. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dengan adanya CAL, penggunaan laporan keuangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih kreatif dan mendalam mengenai kondisi keuangan suatu entitas. Berikut adalah rincian tujuan CAL. Memberikan informasi tambahan.
memberikan informasi yang tidak dapat disajikan secara rinci dalam laporan keuangan utama karena terhambat muat informasi yang mencakup detail tentang kebijakan akuntansi yang digunakan rincian pos-pos laporan keuangan, kondisi komitmen transaksi pihak, relasi dan peristiwa setelah mengalami laporan. Meningkatkan pemahaman penggunaan laporan keuangan. Chart membantu penggunaan laporan keuangan untuk memahami angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, pertama dengan memberikan konteks dan penjelasan yang lebih detail. Hal ini penting bagi investor, kreditor, manajemen, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Menghasilkan transaksi dan akuntabilitas dengan memberikan informasi yang langka dan transparan. Chart membantu meningkatkan akuntabilitas manajemen dalam mengelola keuangan entitas. Hal ini juga membantu mencegah potensi penyalahgunaan informasi dan konflik kepentingan. Memenuhi persyaratan standar akuntansi yang berlaku umumnya mewajibkan pengungkapan informasi tertentu dalam chart dengan menyusun chart. Entitas memenuhi syarat tersebut dan memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Menjelaskan kebijakan akuntansi chart menjelaskan metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas laporan keuangan antara periode dan antar entitas. Contohnya metode penyusunan aset, metode penilaian persediaan, dan pengakuan pendapatan. Memberikan informasi tentang risiko dan ketidakpastian, mengungkapkan informasi tentang risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh entitas seperti contingency, misalnya tuntutan hukum, komitmen, misalnya kontrak jangka panjang, dan risiko pasar. Informasi penting bagi penggunaan laporan keuangan untuk menilai prospek dan risiko investasi, memfasilitasi pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam chart membantu penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan informatif. Investor dapat mengungkapkan informasi ini untuk menilai kinerja dan prospek investasi. Kreditor dapat menilai kemampuan entitas untuk membayar utang, dan manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi catatan laporan keuangan. Fungsi catatan atas laporan keuangan atau CAL sangat penting dalam melengkapi dan menjelaskan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berikut adalah fungsi-fungsi utama CAL. Memberikan penjelasan atas kebijakan akuntansi. CAL menjelaskan metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Ini penting untuk memastikan konsistensi dan laporan keuangan, baik antara periode pelapor maupun antar entitas yang berbeda. Contohnya, CAL akan menjelaskan metode penyusunan aset tetap, garis lurus, saldo menurun, dan lain-lain. Metode penilaian persediaan, LIFO atau rata-rata, dan bagaimana entitas mengaku pendapatan. Perinci pos-pos laporan keuangan, angka-angka yang digunakan dalam laporan keuangan utama seringkali bersifat ringkas. CAL memberikan rincian yang lanjut. Contohnya piutang usaha. CAL akan merinci unsur-unsur piutang usaha, misalnya 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, lebih dari 60 hari. Dan menjelaskan bagaimana entitas berbentuk penyisihan utang tak tertanggung. Persediaan CAL akan merinci dan jenis persediaan yang dimiliki dan metode penilaian yang digunakan. Aset tetap, CAL akan memberikan informasi mengenai biaya perolehan akumulasi penyusutan dan metode penyusutan yang digunakan untuk setiap jenis aset tetap. CAL akan merinci jenis-jenis utang, jangka pendek, jangka panjang, suku bunga dan tanggung jawab, tanggal jatuh tempo. Memungkinkan konsistensi dan CAL mengungkapkan informasi tentang kejadian atau kondisi yang mungkin berdampak signifikatif pada keuangan entitas di masa depan, tetapi belum pasti terjadi. Contohnya contingency, tuntutan hukum yang sedang berjalan, garansi produk, dan kewajiban potensi lainnya. Komitmen, kontrak jangka panjang, perjanjian sewa, dan komitmen pembelian di masa mendatang. Mengungkapkan transaksi pihak relalis,
CALK mengungkapkan informasi tentang transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas anak perusahaan induk atau pemegang saham utama. Pengungkapan ini penting untuk memastikan transaksi dan pencegahan potensi konflik kepentingan. Memberikan informasi tentang peristiwa setelah tanggal laporan CALK memberikan informasi tentang peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca tetap sebelum laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan. Informasi ini penting karena dapat mempengaruhi interpretasi laporan keuangan, meningkatkan pemahaman penggunaan laporan keuangan secara keseluruhan. CALK berfungsi untuk meningkatkan pemahaman penggunaan laporan keuangan investor, kreditor, manajemen, pemerintah, dan pihak kepentingan lainnya tentang kondisi keuangan entitas dengan informasi yang lebih lengkap dan detail. Penggunaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan informatif. Memenuhi persyaratan standar akuntansi. Standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara internasional mewajibkan pengungkapan informasi tertentu dalam CALK. Dengan menyusun CALK, entitas memenuhi persyaratan tersebut dan memastikan laporan keuangannya disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip catatan laporan keuangan. Prinsip catatan atas laporan keuangan pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Artinya, CALK harus konsisten dengan prinsip-prinsip seperti relevansi, keandalaan, keterbandingan, dan keterpahaman. Namun, ada beberapa prinsip spesifik yang lebih ditekankan dalam penyusunan CALK. Pengungkapan penuh, full disclosure. Ini adalah prinsip terpenting dalam CALK. Prinsip ini mengharuskan entitas untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan yang dapat memenuhi pemahaman penggunaan laporan keuangan. Informasi ini mencakup detail tentang kebijakan akuntansi, rincian pos-pos laporan keuangan, contingency, komitmen, transaksi, pihak berelasi, dan peristiwa setelah tanggal laporan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan transparan tentang kondisi keuangan entitas, kejelasan dan keterpahaman, varies in understandability. Informasi yang disajikan dalam CALK harus disajikan dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi. Hindari penggunaan istilah teknis yang berlebihan atau bahasa yang ambigu. Relevansi. Informasi yang digunakan dalam CALK harus relevan dengan kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Dalam pengambilan keputusan ekonomi, artinya informasi tersebut harus memiliki nilai prediktif atau konfirmatif, atau keduanya. Informasi yang tidak relevan sebaiknya tidak diungkapkan karena dapat mengganggu pemahaman penggunaan materialitas informasi dalam CALK hanya perlu diungkapkan jika informasi tersebut material, yaitu jika penghilang atau salah saji di informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan laporan keuangan. Materialitas bersifat relatif dan tergantung pada ukuran dan sifat konsistensi. Kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam CALK harus konsisten dari periode ke periode. Jika periode perubahan kebijakan akuntansi, hal tersebut harus diungkapkan dan dijelaskan dampak terhadap laporan keuangan. Substansi penggulingan bentuk formal. Transaksi dan peristiwa harus dicatat dan diungkapkan sesuai dengan substansi ekonominya, bukan hanya bentuk hukumnya. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan entitas. Netralitas. Informasi yang diungkapkan dalam CALK harus netral dan bebas dari bias. Artinya, informasi tersebut tidak boleh disajikan untuk memihak kepentingan pihak tertentu. Perlengkapan. Informasi yang diungkapkan dalam CALK harus lengkap dan mencakup informasi yang relevan dan material. Selain prinsip-prinsip di atas, CALK juga mematuhi standar akuntansi yang berlaku, misalnya PSK di Indonesia atau Lawyers secara internasional standar akuntansi. Ini memberikan panduan spesifik tentang informasi apa yang harus diungkapkan dalam CALK untuk jenis transaksi dana peristiwa tertentu. Prinsip-prinsip CALK
memastikan bahwa informasi yang diungkapkan relevan, diandalkan, mudah dipahami, dan memberikan gambaran yang lengkap dan transparan tentang kondisi keuangan, sehingga membantu penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang pembahasan yang terakhir yaitu komponen catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan chart adalah bagian integrasi dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan detail dan informasi tambahan yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan utama. Beraca laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas. Komponen chart sangat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas, tetapi secara umum mencakup hal-hal berikut: informasi umum, entitas, profitabilitas, nama entitas, bentuk hukum, domisili, tanggal pendirian, dan kegiatan usaha utama. Periode laporan jangka waktu laporan keuangan yang disajikan. Bisa kebijakan akuntansi signifikan. Dasar penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi yang digunakan misalnya PSAK Indonesia atau diberi secara internasional. Kebijakan akuntansi spesifik menjelaskan detail tentang metode akuntansi yang digunakan untuk pos-pos tertentu seperti pengakuan pendapatan, misalnya pendapatan diakui, penilaian persediaan, misalnya FIFO, LIFO, atau rata-rata, penyusunan aset tetap, misalnya metode garis lurus, saldo penurunan, pengakuan dan pengukuran, liabilitas, pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, konsentrasi jika ada entitas anak, penjelasan pos-pos laporan keuangan, rincian pos neraca, kas, dan setara kas, rincian jenis kas dan setara kas, serta kebijakan pengelolaan kas, piutang usaha, rincian umum, piutang penyisihan, piutang tak bertani, dan kebijakan penagih piutang, persediaan rincian jenis persediaan, metode penilaian, dan jumlah masing-masing jenis persediaan. Aset tetap rincian biaya, perolehan akumulasi, penyusutan metode penyusutan, dan masa manfaat aset. Aset tidak berwujud, rincian biaya perolehan amortisasi, masa manfaat aset, liabilitas, rincian jenis liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, suku bunga, dan jangka tempo. Ekuitas, rincian modal saham, IGO saham, saldo saham, dan komponen ekuitas lainnya. Rincian pos laporan laba pendapatan, rincian jenis pendapatan, dan metode pengakuan pendapatan. Beban pokok penjualan, rincian biaya keterkaitan langsung dengan produksi barang atau jasa. Beban operasi, rincian beban administrasi penjualan dan umum. Beban bunga, rincian beban bunga atau pajak penghasilan, rincian beban pajak penghasilan. Biaya rincian pos laporan arus kas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Rincian aktivitas operasi, investasi atau pendanaan, informasi tambahan, konfidensi dan komitmen, pengungkapan tentang kejadian atau kondisi yang mungkin berdampak signifikan pada keuangan entitas di masa depan, seperti tuntutan hukum, garansi produk, atau komitmen kontrak. Transaksi pihak transaksi informasi tentang transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas. Peristiwa setelah tanggal pelaporan, informasi tentang peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca tetap sebelum laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan. Segmen usaha, informasi tentang kinerja dan posisi keuangan segmen-segmen usaha yang berbeda. Jika ada instrumen keuangan, pengungkapan tentang instrumen keuangan yang dimiliki entitas termasuk risiko yang terkait. Penting untuk diingat, komponen chart ini tidak bersifat baku dan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas entitas. Standar akuntansi yang berlaku PAS atau IFRS memberikan panduan yang lebih rinci tentang informasi yang harus ditetapkan dalam chart. Tujuan utama chart adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pengguna laporan keuangan agar mereka dapat memahami kondisi keuangan entitas secara lebih komprehensif. Itu tadi pembahasan kita mengenai catatan laporan keuangan. Semoga apa yang disampaikan kepada kalian
pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.